kemauan rakyat. Ya, artinya beliau sebenarnya demokrat. Yang penting pelaksanaannya harus seperti itu. Tapi akhir-akhir ini justru keterangan Pak Jokowi dibantah oleh misalnya Billy Del menganggap Indonesia di era Pak Jokowi itu masuk pada semi otoritarianisme. Sebagai presiden kepala negara tentu menjaga demokrasi itu sendiri berjalan dengan baik. Sebagai presiden yang tentu sudah 2 kali harus betul-betul netral. Calon pemimpin itu harus mempunyai leadership yang kuat, kepemimpinan yang baik. Leader. Artinya kalau leader harus tegas, harus menganalisa, baru ambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke teman-teman, saya ada di rumah seseorang yang paham seluruh aspek kehidupan negara ini. Dari politik, bisnis apalagi itu, dan kemanusiaan tuh. Yusuf Kala. Paham tentang arah Indonesia dan kadangkala orang diam-diam berguru sebetulnya hanya dari artikel-artikel yang tulis Pak Yusuf Kala. Beberapa hari lalu Pak Yusuf Kala menulis di Kompas. Dan semua orang tercengang bahwa ada analisis yang optimistis sebetulnya untuk menghalangi pesimisme bangsa ini melihat perkembangan ekonomi. Tapi di balik optimisme itu ada kritik tajam dari Pak JK tentang cara menangani ekonomi, terutama teori inflasi yang sebetulnya salah kaprah. Saya sudah berbincang dengan beliau tadi, tapi kita ingin lihat masa depan Indonesia dari perspektif seseorang yang punya pengalaman dalam membuat kebijakan. Tentu ada beda misalnya cara Pak SBY memimpin negara dengan cara Pak Jokowi. Tapi dalam perbedaan itu yang mampu menunjukkan perbedaan itu hanya orang yang pernah ada di 2 jenis pemerintahan itu. Dan Pak Yusuf Kala betul-betul ada di situ. Jadi kalau Pak Yusuf Kala bikin perbandingan tentang keadaan Indonesia dan proyeksi kita ke depan, apa yang akan terjadi di 2024 begitu ada pemilu, pada saat yang sama ada krisis energi, pangan, lalu potensi terjadi ketegangan di Indo-Pasifik, dan itu artinya akan membatalkan, mungkin pemilu juga bisa batal karena variabel yang tidak kita ketahui itu. Nah sebelum kita mulai, saya terima kasih Pak Yusuf Kala diterima di sini. Ya. Dan saya selalu tertarik masuk rumah ini. Ini rumah sederhana sebetulnya, hanya 2 kamar. Dan dalam 2 kamar itu ada sejarah panjang. Sejarah seorang mahasiswa yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, lalu jadi demonstran di tahun 66, lalu tumbuh jadi pengusaha dan bikin banyak kontroversi selama politik di Golkar pertama. Tapi orang sekarang ingin lihat keterangan atau refleksi Pak JK menghadapi 2024. Kita mulai dari situ dulu, Pak JK. Silakan. Ya, pemilu setiap 5 tahun itu peristiwa terpenting dalam setiap negara kita. Karena disitulah kita memilih pemimpin. Dan pemimpinlah yang akan memberi arah pemerintah, yang bisa memajukan pemerintah. Tapi kalau salah, bisa juga menenggelamkan pemerintah negara kan. Jadi itu pengalaman di banyak negara, banyak kita juga seperti itu. Sehingga kita harus betul-betul dalam pemilu ini. Saya sangat setuju dengan Pak Jokowi yang selalu mengatakan kita jaga demokrasi, kita jaga konstitusi, kita jaga kemauan rakyat. Ya, artinya beliau sebenarnya demokrat. Yang penting pelaksanaannya harus seperti itu. Tapi akhir-akhir ini justru keterangan Pak Jokowi dibantah oleh misalnya Billy Del menganggap Indonesia di era Pak Jokowi itu masuk pada semi otoritarianisme tuh. Dan mungkin itu cara pandang luar negeri, tetapi ada dalil-dalil yang saya kira kita juga paham bahwa ini masyarakat terpecah, masih ada soal Islamofobi itu. Karena itu saya katakan tadi, idenya sangat dan harus dilaksanakan seperti itu. Ya, jangan idenya pelaksanaan berbeda dengan ide kan. Coba kita evaluasi sedikit nih. Kenapa ide yang bagus itu dalam ucapan bahkan dalam nawacita disebutkan itu seperti terhalang, bukan terhambat lah, terhalang untuk diwujudkan. Sehingga demokrasi kita dianggap ya ini cuma tukar tambah antara oligarki dan partai. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Jadi artinya seperti menjelang pemilu itu sebagai presiden kepala negara tentu menjaga demokrasi itu sendiri berjalan dengan baik.
sebagai presiden yang tentu sudah 2 kali harus betul-betul netral, betul-betul menjaga kehidupan sesuai dengan undang-undang. Dia sekarang nggak netral Pak JK, langsung pro Prabowo. Iya, semua orang bisa Punya punya preferensi. Tapi kalau tidak boleh sebagai presiden kan. Memilih langsung seperti kan artinya mau mengatakan Anies nggak penting, Prabowo lebih penting. Padahal pemilu belum dimulai, itu kurang bagus ya. Ya, bagus. Bahwa kita sendiri punya pilihan-pilihan itu itu suatu hak gitu kan. Tapi tentu ada alasan masing-masing. Ya perlu kita itu jaga. Gitu. Coba kita lakukan refleksi sejenak gitu ya. Seandainya siapapun yang terpilih 2024 dengan beban masyarakat yang terbelah ini, terutama soal agama, soal sara, dengan potensi kekacauan ekonomi politik di Asia Pasifik tuh. Apa kira-kira yang dibayangkan Pak Jokowi? Misalnya seseorang terpilih, siapapun itu, Prabowo, Anies, segala macam tuh, terpilih di 2024, kira-kira bulan pertama beban itu akan terasa dalam sidang-sidang awal kabinet. Begini, saya selalu menghargai kalau ditanya, Bapak memilih siapa? Saya bilang saya memilih pemimpin yang baik dapat memajukan bangsa ini dengan adil. Kedua, tentu yang tujuan itu ada kriterianya. Oke. Pertama, calon pemimpin itu harus mempunyai leadership yang kuat, kepemimpinan yang baik, leader. Artinya kepemimpinan harus tegas, harus menganalisa, baru ambil keputusan yang bertanggung jawab kan. Kedua, harus ada pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, bagaimana? Ya kan? Kita melihat beberapa situasi kita tanpa mengetahui masalah, kemudian bisa masalah. Ketiga, dia harus ada kecerdasan. Kalau tidak kecerdasan, juga berbahaya. Ekonomi, politik, sosial, internasional. Ya namanya Presiden Republik Indonesia 270 juta penduduk. Ya kalau tanpa pergaulan internasional juga, bagaimana? Keempat, kita harus ada track record daripada pemimpin itu. Artinya track record bagaimana sampai sekarang ini, apa yang terjadi perbuatannya, apa yang salah, harus ada track record. Jadi kita harus seperti itu, bukan hanya karena kita teman, kita satu golongan apa. Itu tidak bisa dihindari. Tapi apapun kita harus objektif dulu. Ada syarat-syarat objektifnya. Nah, kalau kita lihat syarat objektif itu, terutama tadi saya minta komentar Pak JK, ini pengalaman internasional ini penting. Kemampuan untuk membuat kalimat diplomatis karena ketegangan global. Itu kalau kita mulai lihat, itu siapa yang nggak masuk di situ tuh? Anies pasti masuk tuh. Ganjar kurang bisa masuk karena pengalaman internasional atau kemampuan membaca global. Tapi mungkin dia ada timnya tuh. Mbak Puan juga agak sulit gitu. Jadi kita memang butuh satu dalil bahwa pemimpin masa depan dia betul-betul mesti bermental leader, bukan dealer gitu. Dan kalau saya nggak mau analisis namanya tuh, tapi kalau kita lihat hari-hari ini, Anies merajalela sebetulnya dituntun oleh relawan. Saya dalam sebulan ini mungkin udah 30 daerah saya datangi. Orang menganggap Anies itu harus diasuh oleh relawan. Kalau diasuh oleh partai itu pasti ada transaksi. Jadi relawan di daerah merasa sayang sekali ya Anies tiba-tiba jadi dibesarkan oleh Nasdem. Padahal Anies dideklarasikan oleh relawan itu. Jadi ada hal yang masuk akal sekarang, orang ingin lihat pemilu itu bersih. Nah pertanyaan saya, deteksi Pak JK itu, money politik seberapa mungkin masih akan menerobos? Pasti mungkin, tapi atau saya balik, bagaimana cara kita mengaktifkan akal sehat supaya kita bisa halangi money politics? Partai, relawan, dua-dua penting. Sama penting. Partai dan relawan, oke. Karena
Orang tidak bisa jadi calon presiden tanpa dukungan partai 20% kursi DPR. Ya. Ya kan? Itu pertama. Jadi justru relawan kedua. Tapi kita siapapun presiden terpilih kalau masyarakat memilih dan itu digerakkan oleh relawan. Jadi kedua ini penting seperti itu. Nah, memang harus sinkron. Money politics itu sebenarnya itu terjadi karena biaya politik ini mahal. Ya. Itu terjadi mahal. Dan sangat membahayakan semuanya. Bukan saja kebawanya itu jadi masalah. Ya. Itu salah satu penyebab money politics itu berjalan. Itu karena syarat 20% daripada threshold untuk menjadi bupati. Pak Jika sendiri posisi pribadinya anti apa pro 20%? Oh, harus turun. Waktu saya jadi wapres, itu hanya 4%. Ya. 2004. Jadi ini betul-betul 20% ini siksaan terhadap demokrasi ya? Iya, contohnya kenapa Anda bicara money politics. Pertama untuk mencari 20%, semua tahu bahwa ada biayanya, ada maharnya, macam-macam. Dan makin mahal. Nah, kemudian biaya kampanyenya dan semacam-macam. Nah, karena itu maka seakan-akan sekarang ini menjadi pejabat mulai bupati, wali kota, gubernur, mungkin saja presiden, itu semacam investasi. Dan akhirnya sangat tergantung kepada sponsornya. Contoh bupati, wali kota, dan sebagainya. Akibatnya di suatu kota, sponsor ini kemudian terpilih. Macam-macam lah, minta izin untuk apa, lahan, soalnya gampang jadi. Minta izin tambang. Nah, dulu saya kan ada bupati, ada gubernur karena saya. Itulah kemudian timbul money politics sebenarnya. Jadi biaya politiknya yang harus kita turunkan. Kalau biaya politiknya sama saja usaha. Kalau ongkos kita turunkan, maka harga barang bisa kita turunkan. Oke, itu hal yang kita ingin benahi nanti itu, yang mungkin presiden berikut kita paksa supaya benahi ini. Kalau sekarang ya kayak masih 50-50, tapi orang tetap merasa kayak kita cicil kebersihan politik kita. Nah, saya selalu punya feeling, punya intuisi, Pak JK itu dengan statistik yang kecil, mungkin di kantong ada hitungan kecil, elektabilitas itu, lalu statistik itu diperlukan, data tentang persaingan capres. Tetapi ada intuisi tentang kesosialan manusia itu. Pak JK hidup di dua wilayah yang keras politik, ekonomi, dan ada wilayah yang soft, perdamaian, mengupayakan perdamaian, sekarang di PMI. Jadi ada dua JK sebetulnya yang berupaya untuk mengontrol. Dalam politik ekonomi bisa ada kontrol yang kuat. Dan JK, mental JK atau batin JK yang berupaya untuk mengasuh. Perdamaian harus diasuh, soal-soal kemanusiaan harus diasuh. Menyelaraskan itu Pak JK. Kan kadang-kala dipanggil oleh naluri kemanusiaan, tapi ya saya pemimpin bisnis, saya menguasai Golkar. Bagaimana itu diharmoniskan? Sebenarnya hampir sama. Inti daripada dua-duanya ada persamaannya, perbedaannya. Kalau politik, bisnis, selalu ada komprominya. Politik itu. Kita berpolitik, berdebat, akhirnya improve. Perdamaian juga pada akhirnya kompromi, yang win-win. Nah, jadi cara berpikirnya saya pakai sama. Untuk perdamaian dan politik dan bisnis itu selalu bagaimana kita membuat kompromi yang baik, yang saling menguntungkan. Nah, di situ timbul logika. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan, nah itu pengetahuan. Kalau saya mendamaikan daerah Poso, Ambon, Aceh, juga sekarang dulu kita hampir saja kita mestinya Thailand kita damaikan, cuma dibocorin waktu itu.
Hanya Itu apa kasus apa ya? Thailand Selatan. Thailand. Iya, Thailand. Thailand Selatan, Patani. Oh, iya itu. Nah, karena itu kalau ingin mengetahui sesuatu, ingin mendamaikan orang, maka background-nya kenapa dia konflik, kita harus tahu. Banyak orang, contohnya Aceh, banyak orang menganggap kok itu karena syariat Islam. Tidak, Aceh itu karena ekonomi, faktor ekonomi. Kenapa Aceh itu kaya sumber daya alam gas, tapi daerahnya tidak maju, miskin. Jadi merasa bahwa kekayaan ini di pusat ambil sebagian besarnya kan, sehingga marah. Sama dengan di Ambon, Poso. Itu orang berpikir konflik agama, bukan. Itu konflik politik. Karena tiba-tiba kita demokrasi, dulu Ambon, Poso penduduk Islam Kristen hampir sama ya. Jadi terjadi harmoni waktu zamannya Pak Harto, harmoni. Kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen. Sebaliknya kalau gubernurnya Kristen, wakilnya Islam. Jadi ada harmoni di itu. Begitu demokrasinya liberal, tiba-tiba penduduk Islam masih, karena Maluku masih tergabung dengan Maluku Utara, lebih banyak sedikit. Begitu pilkada, maka pemilu, partai-partai yang berbasis Islam yang banyak menang. Akhirnya terjadilah suatu disharmoni karena gubernur, wakil gubernur, ketua DPR berbeda dengan seperti yang menjaga harmoni itu. Jadi kita harus pelajari, karena itu kalau saya butuh waktu kira-kira sebulan mempelajari background daripada semua. Background. Nah, sama bisnis juga begitu. Kalau kita ingin mempelajari mau bikin bisnis apa, kita harus pelajari, bikin proposal tentunya kan. Begitu ya politik, kita harus tahu ini maunya PD apa, PDP bagaimana, maunya Golkar gimana. Nah, itulah waktu saya wapres, walaupun PDIP oposisi, kalau ada soal, saya pertama konsultasi dengan PDIP. Karena dia potensial untuk mengganggu pada waktu itu. Tidak, saya tentu ingin supaya dia setuju. Malah kadang-kadang Pak Pandah Nababan waktu itu selalu ketua fraksinya, selalu mengatakan kepada Golkar, semua persoalan saya lebih duluan tahu daripada kamu, orang Golkar. Karena saya Golkar itu agak kenapa? Ya, kamu kan tinggal saya perintah. Kalau PDP saya harus negosiasi. Contohnya. Itu masuk akal. jadi semua ada hal yang ingin orang selalu tahu. Pak JK pernah bersama Pak SBY, lalu bersama Pak Jokowi itu. Dan orang kenal ada dua kultur yang bukan berbeda, berlainan tuh, cara mengambil keputusan atau kalau rapat tuh debatnya apa sebetulnya? Apakah dengan Pak JK ada di Pak SBY merasa bahwa bagian-bagian pemerintahan yang sangat teknis diambil alih Pak JK tuh. Sebaliknya dengan Pak Jokowi orang mau tahu kalau mengulas kebijakan itu seperti apa tuh. Jadi dua kultur yang dihuni oleh seorang JK itu kira-kira bagaimana bedanya? Iya, memang bagi saya itu sangat beda. Waktu zamannya SBY, masalah-masalah ekonomi khususnya dan masalah-masalah Indonesia Timur itu saya tanggung jawab, saya menanganinya. Dan itu termasuk sebenarnya persetujuan awal. Waktu kita setuju bersama-sama itu bahwa kita tangani ekonomi. Sehingga masalah-masalah ekonomi kan jelas dan kita selesaikan, keputusannya cepat. Teknokratik. Ya. Dan kalau Pak Jokowi ini semua hal dirapatkan, semua hal. Memang kadang-kadang rapat itu berlebihan. Waktu itu saya pernah nanya Sekap tahun 2005, berapa rapat tahun ini? Tahun lalu. Kurang lebih 250 rapat. Anda bisa bayangkan, kadang-kadang ada 2-3 rapat sehari. Ya. Jadi menteri itu kadang-kadang susah keluar daerah karena
tiba-tiba dipanggil rapat dan tiba-tiba dan ada kalau bicara perdebatan, dua-duanya hampir tidak ada perdebatan. Maksudnya? Sejak dulu pemerintah kita sistemnya memang tidak ada perdebatan. Kayak Pak Harto atau mungkin waktu zamannya Pak Habibie mungkin ada perdebatan karena dia terbuka ya. Semua caranya Melaporkan. Sesuatu. Kalau zaman Pak SBY, ya kalau sudah tahu kalau masalah ekonomi, di sini. Apa masalahnya Pak? Mari kita selesaikan. Masalah apapun, masalah investasi, perpinyakan, atau apa pertambangan, masalah perdagangan, kita tangani. Jadi jelas itu. Kalau zaman sekarang itu rapat semua, kalau waktu saya di kabinet selalu Wapres berbicara terakhir, kesimpulannya apa? Ya sama kesimpulan sesuai pikiran saya kan. Ini kesimpulan. Anda melaporkan ini, tapi masalahnya di sini dan kesimpulannya di sini. Nah, sekarang ya saya tidak tahu bagaimana siapa yang ambil kesimpulan di. Pasti Pak Luhut. Mungkin saya karena tidak pernah hadir lagi. Yang jelas banyak hal ditangani Pak Luhut. Orangnya memang sangat progresif, walaupun kadang-kadang juga ada masalah di menteri lainnya. Katakanlah COVID, mestinya kan Menteri Kesehatan, tapi tanggung jawab bukan Menteri Kesehatan, tanggung jawab Pak Luhut. Dibagi dua lagi. Ya, macam itulah gaya. Semua pemimpin tidak ada yang sama. Sama dengan pelukis, tidak ada yang sama. Pelukis itu kan masing-masing sesuai pengetahuannya, leadership-nya dan